Yo, apa kabar peraih mimpi? Tentunya selalu dalam berkelimpahan ya. Kenapa orang bisa selalu beruntung dan banyak uang? Nah, ini mungkin Anda pernah melihat ya orang-orang di sekitar Anda, seolah-olah Anda melihat mereka itu orangnya selalu beruntung, selalu memiliki apa yang dia inginkan, uangnya juga banyak, mau ini itu mudah, dan bahkan kayak misalkan uang ini bagi dia itu bukan sesuatu masalah, dan uang itu adalah sebuah ya mungkin hanya kebiasaan aja bagi mereka, bukan sesuatu yang berat. Teman-teman bisa pelajari itu semua, mengapa mereka bisa seperti itu. Yang jelas bukan hanya dalam satu sisi ya. Anda nggak tahu kan di dalamnya bagaimana, terus dalam dia berproses dulunya bagaimana, atau mungkin kalau itu tetangga baru nih kok enak banget nih orangnya beli apa-apa gampang, terus kok dia memiliki segala hal, terus kok mungkin orangnya kok santai-santai aja tapi kok duitnya banyak. Nah, pernah nggak terbesit pikiran bahwa kenapa sih kok orang-orang lain itu bisa beruntung dan selalu banyak uang? Nah, kita bahas ya di sini ya. Karena ada sisi lain yang sebenarnya kita harus tahu juga. Mereka bisa seperti itu dan kita bisa juga sebenarnya. Hanya saja mungkin kita belum pernah mendapatkan ilmunya atau kita belum pernah mendapatkan strateginya, ini harus bagaimana, apa yang harus kulakukan. Nah, jadi biar kita nggak pernah merasa iri dengan orang lain, maka kita harus menciptakan diri kita seperti apa yang kita mau ya. Tak perlu kita harus mirip dengan mereka. Paling nggak kita bisa melakukan apa yang memang menjadi tujuan kita sendiri. Kita nggak harus menjiplak orang lain, tapi kita menciptakan hidup kita sendiri, dan kadang malah justru lebih dari mereka selama kita mengetahui ilmunya. Dan langsung kita mulai di poin pertama. Mereka bisa seperti itu karena mereka siap. Kalau mereka nggak siap untuk menerima itu, belum tentu hidupnya mungkin seperti yang Anda lihat. Karena mereka udah siap, merekanya udah memasang ya mungkin jaring-jaring pada dirinya biar dia bisa menjala yang namanya keberuntungan dan uang itu dengan mudah. Tapi untuk merajut yang namanya jala atau jaringnya itu kan butuh waktu. Mungkin kita nggak tahu dia di rumah bagaimana. Waduh, ini besok nih gaji karyawan, besok ini harus ada tagihan dulu, ini bayar dulu, ini harus disiapin dulu. Kita juga nggak tahu. Taunya kita cuman tampilan luarnya, dan dari situ kadang kita berpikirannya aneh-aneh. Wah, pasti nih dia pakai ritual-ritual yang macam-macam di rumah. Dia pakai ini itu. Dia datang kepada orang pintar. Kadang kita berpikirannya seperti itu. Dan kadang juga ada yang malah bertanya, lu ke dukun mana untuk cari penglaris? Nah, ada yang seperti itu loh. Nah, ketika udah ditanya, waduh, gua nggak main gitu-gituan. Nah, kita langsung anggapannya apa? Anggapannya adalah takut disaingi, nggak mau kasih tahu. Kalau kita berpikirnya kebalik tuh seperti itu. Padahal ya memang dia nggak pakai yang gitu-gitu. Mungkin dia di rumah dia mempersiapkan besok nih harus bagaimana. Mungkin kita tidur mereka belum tidur. Mungkin sakit pun mereka juga masih berusaha untuk bekerja. Nah, kenapa? Mereka udah siap untuk menerima dari proses-proses itu. Bukan saya menjelekkan Anda, bukan saya menjatuhkan Anda atau membandingkan Anda, tapi ini adalah persepsi yang biasa terjadi di masyarakat seperti itu. Kalau ada satu yang berhasil, ada satu lagi yang dirinya menyorot hal yang itu sebenarnya nggak pernah dilakukan orang lain, dan dirinya sebenarnya juga nggak siap. Makanya dia langsung ngompor-ngomporin nih ke orang lain, itu pasti begini, itu pasti begitu, dia datang ke sana kemari. Nah, itu kita tidak boleh melakukannya ya. Jadi memang kita harus pelajari dulu mereka seperti apa. Terus kita juga harus siap ketika kita memang akan mendapatkan sebuah keberuntungan, dan itu adalah uang. Kenapa? Keberuntungan itu adalah kita sendiri yang menciptakan. Kalau kita tidak pernah menciptakan yang namanya keberuntungan, maka ya keberuntungan gak akan pernah datang. Keberuntungan gak akan pernah menghampiri kita, dan kita akan menjadi orang yang gak pernah beruntung yang kita rasa ya. Ketika kita muncul seperti itu, anggap aja itu semua adalah keberuntungan, dan itu adalah sesuatu yang memang menjadi jalan hidup kita. Nah, kita lanjut di poin kedua. Mereka punya tujuan. Mereka pasti itu mempersiapkan segala sesuatunya, juga nggak main-main. Mereka berani mengambil setiap ya mungkin peluang, mungkin dia mengambil ya tindakan-tindakan yang membuat dirinya ini bisa menjadi orang yang melangkah setahap demi setahap untuk mencapai tujuannya. Ibaratnya kita pengen mengejar sesuatu, mungkin jaraknya sekian ratus kilo. Kalau kita tidak pernah mau melangkah, kita nggak pernah mau menuju ke sana, ya nggak akan pernah mendapatkan apa-apa. Entah itu kita jalan kaki, entah itu kita naik
kendaraan ataupun kita naik transportasi umum, ya itu terserah. Yang jelas sesuaikan dengan kemampuan diri Anda dulu. Nah, ketika kita sudah merasa, oh aku mampunya begini, ya sudah, ciptakan tujuan itu. Kita mau bagaimana, tujuan hidup kita itu mau dijadikan seperti apa. Ketika kita udah memiliki tujuan, maka kita harus yakin. Ketika kita udah yakin, maka kita akan mencapainya, kita akan mendapatkannya, dan kita akan menjadi orang-orang hebat, dan kita bisa menjadi orang yang selalu beruntung. Kita bisa mendapatkannya mungkin nih ketika kita memulai sesuatu dalam perjalanan, ya ini analoginya, kita berjalan kaki nih, karena untuk mencapai tujuan itu kita butuh dana yang lumayan. Tapi kita berjalan kaki, tiba-tiba di jalan nggak sengaja nih ketemu orang. Mau kemana? Ke sana. Oh kebetulan arahnya sama, yuk bareng. Itu ibaratnya gini, saat kita mau memulai sebuah usaha, kita punya tujuan di depan, kita melangkah dulu, dan tiba-tiba ada orang yang memang punya tujuan juga. Dia pengen memulai usaha dengan hal yang sama. Dia punya modalnya, tapi dia bingung. Ini bagaimana? Ini harus apa? Ternyata Anda memiliki skill yang bisa diandalkan juga, dan akhirnya apa? Yuk kerjasama aja. Nah, itu adalah salah satu pertolongan juga. Karena apa? Kita udah menanamkan bahwa kita selalu beruntung dan kita berani mengambil sebuah langkah. Saat kita udah berani mengambil sebuah langkah, ya sudah, kemudahan akan selalu datang, dan kemudahan itu tiba-tiba datangnya. Tak perlu kita rencanakan, tak perlu kita harapkan. Tiba-tiba dia datang dan tiba-tiba kita mendapatkan semua itu. Kita harus menjadi orang yang memang selalu harus merasa beruntung. Bukan kita menganggap diri kita ini ditakdirkan untuk menjadi orang yang selalu sial. Jangan seperti itu. Dan jangan selalu menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan orang lain, keadaan, atau bahkan menyalahkan Tuhan, ya. Lanjut di poin ketiga. Mereka berani mengambil resiko. Kadang kita ketakutan sendiri dengan resiko, padahal yang seperti itu belum tentu terjadi. Contoh, Anda mau membuka usaha, terus Anda memikirkan resikonya. Mungkin kalau yang berjualan, wah kalau nggak laku gimana ya? Kalau nggak laris gimana ya? Kalau begini gimana ya? Kalau begitu gimana ya? Terlalu banyak kalau-kalonya. Kita nggak berani mengambil resikonya, padahal nih resikonya, ya sudah, kalau kita buka usaha ternyata resikonya belum jalan, ya sudah, ujungnya apa? Ya paling nombok, paling nanti ya tutup dulu sementara sampai ada dana masuk lagi, terus kita mulai lagi. Atau bagaimana Anda mengatur strateginya biar Anda tidak mengalami hal-hal yang Anda takutkan. Jangan pernah pikirkan. Kalau Anda memikirkan apa yang Anda takutkan, justru itu yang akan terjadi. Kita adalah apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Yang namanya resiko itu adalah sebuah tantangan yang kita nggak perlu fokus di situ. Masa iya kita mau jalan ke sebuah kota, kita mikirin, weh jalannya lubang nggak ya? Jembatannya putus nggak ya? Nah, masa seperti itu. Jadi kita fokus aja nih, gimana caranya kita bisa selalu survive dalam menjalani setiap kegiatan, setiap aktivitas kita, dan kita menjadi orang yang dengan mudah mendapatkan keberuntungan. Dan saat kita udah beruntung, pasti apa? Uang akan selalu masuk, dan uang akan selalu menjadi milik kita. Dan kita akan dengan mudahnya nih mencapai apa yang menjadi impian kita. Dan kita nggak boleh hanya berangan-angan, kalau begini, kalau begitu, andaikan ini, andaikan itu. Kalau kita seperti itu, ya sudah, ambil selimutan aja, istirahat, ya sudah. Gak usah ngapa-ngapain. Bahkan kita tidur di rumah pun juga ada resikonya. Kita mau apapun ada resikonya. Tapi Anda mikirin gak resikonya? Pernah nggak Anda berpikir, wah mau tidur, tapi nanti kalau tidur gimana ya? Kalau rumahnya roboh gimana ya? Kan nggak mungkin kan kita berpikir seperti itu. Kita pasti berpikirnya, yaudahlah tidur, besok bangun aktivitas lagi. Dan seperti itu. Jadi saat Anda pengen beruntung, Anda berani mengambil resikonya, ambil aja. Jangan pernah menyerah pada keterbatasan Anda. Ataupun berapapun usia Anda, tetaplah miliki impian dan jadikan itu sebuah tujuan. Karena law of attraction tidak mengenali profesi Anda, tidak mengenali usia Anda, tidak mengenali apapun yang mungkin bagi Anda adalah sebuah kemustahilan. Selama Anda berpikir bisa, Anda pasti bisa. Satu hal yang gak boleh lupa adalah raih mimpimu. Salam harmonis.